Oke, kembali lagi di bab kedua dengan materi virtual machine pada VirtualBox. Kali ini kita akan mencoba membahas yang namanya ataupun membandingkan power off dan juga power save. Oke, kita lanjut ke VirtualBox-nya. Nah, di sini itu kita sudah ke VirtualBox. Kita di sini itu sudah running juga untuk Ubuntu-nya. Di sini itu adalah tampilan awal dari Ubuntu servernya ya teman-teman. Di sini itu kita akan mencoba membandingkan power off dan juga power save. Nah, di sini itu kita bisa klik X. Nah, di sini itu ada yang namanya power off dan power save. Nah, untuk power off sendiri ini itu adalah kita akan mencoba mematikan seluruh total ataupun seluruh konfigurasi, tetapi bisa dinyalakan lagi atau bisa dibilang itu yang adalah shutdown ya teman-teman untuk di laptop ataupun komputer kita. Namun, kalau save sendiri itu kita akan menge-save ataupun bisa dibilang itu nanti untuk server Ubuntu-nya close, lalu kalau misalnya kita running lagi itu kembali pada tampilan awal yang sudah kita konfigurasi. Oke, teman-teman. Nah, di sini itu saya akan coba semisal di sini itu kita kasih ls ya, teman-teman. Nah, kita di sini kasih 2 ls. Nah, kita akan coba meng-save-nya dulu ya teman-teman untuk membandingkannya. Kita di sini tuh save to mesin, lalu kita oke. Nah, di sini itu lagi proses save-nya ya teman-teman. Nah, di sini tuh bisa kita nyalakan lagi. Nanti itu akan otomatis kembali ke konfigurasi yang kita buat seperti tadi ya teman-teman. Ada yang bacanya rest. Nah, di sini tuh konfigurasinya sama ya teman-teman untuk power save-nya. Oke. Di sini itu semisal kita mau meng-power off ataupun meng-shutdown, kita di sini itu bisa bisa ke tampilan login awal lagi teman-teman. Tidak ada yang namanya RS kayak gini ataupun bisa bilang itu kembali ke seperti semula seperti semula ya teman. Oke, di sini lalu oke aja dan di sini tuh tandanya udah power off ya teman-teman. Lalu kita start lagi itu akan kembali seperti biasa untuk landingannya itu kembali seperti awal. Oke. Nah, di sini itu kita tunggu saja untuk pemandangannya. Nah, di sini itu untuk power up itu seperti ini teman untuk pemandangannya. Kita tunggu. Oke, di sini itu tinggal kita enter saja dan selesai teman untuk power off. Nah, di sini itu power off tuh mengulang kembali untuk konfigurasinya, tetapi bisa login lagi. Misal di sini itu kita login lagi. Dan di sini itu kita tinggal masukkan passwordnya saja. Dan kembali lagi ke tampilan biasa. Oke, sekian saja. Oke, di sini itu kita akan melanjutkan untuk materi bab kedua dengan virtual machine pada VirtualBox. Kali ini kita akan mencoba mempelajari ataupun belajar yang namanya export import virtual machine. Nah, di sini itu kalian sudah tahu ya teman-teman untuk pada video sebelumnya itu kita sudah mengekspor export import virtual machine, tetapi untuk ekspor import virtual machine ini di VMware ya teman-teman, bukan di Ubuntu. Kita akan mencoba untuk di Ubuntu-nya. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Nah, di sini itu kita sudah di aplikasinya. Tinggal kita di sini itu tinggal pencet file, lalu di sini itu ke export apply sheet teman-teman. Tinggal pencet, lalu di sini itu kita pilih yang Ubuntu server, lalu kita finish. Nah, di sini itu lagi proses mengekspornya, teman. Di sini itu bisa lumayan cukup memakan waktu ya, teman. Bisa sampai 2 ataupun 5 menit, oke? Nah, di sini itu kita sudah selesai untuk mengekspornya. Kali ini kita akan mencoba mencari untuk file yang tadi kita ekspor ya, teman. Nah, sebelumnya juga, waktu tadi itu sebelumnya, untuk ekspor itu bisa dipilih untuk apa tuh kita naruhnya di mana ya teman-teman, karena tadi itu saya tidak jelaskan, kali ini saya jelaskan saja. Tadi itu hasilnya bisa dipilih di file mana saja. Oke, kita bisa taruh di mana saja. Nah, di sini itu kita akan mencoba mencarinya. Nah, di sini itu saya memasukkannya di dokumennya teman untuk filenya yang Ubuntu server tadi. Nah, di sini itu kita tinggal klik 2 kali untuk klik kanan. Nah, di sini itu ada yang namanya
ada yang namanya VM Player, VMware, ataupun VirtualBox Manager. Nah, di sini itu kita bisa memasukkan untuk file yang tadi kita ekspor itu di file mana saja. Nah, jika teman-teman tidak ada yang namanya VirtualBox Manager, kita bisa scroll ke bawah terus lalu choose an apps. Lalu di sini itu bisa ke ke disk PC, ke SRAM teman-teman. Lalu di sini itu ke program file. Lalu di sini itu kita pilih yang Oracle. Nah, di Oracle kita pilih VirtualBox. Lalu di sini itu kita cari yang VirtualBox Exe ya teman. Kita cari dulu di sini itu. Nah, sebentar. Nah, di sini itu kita pilih yang VirtualBox-nya saja ya teman. Di sini itu yang bacanya aplikasi. Lalu oke saja. Karena di sini itu saya ada, kita tidak akan untuk mengopennya ataupun menambahkannya. Nah, di sini itu kita pilih yang VirtualBox Manager. Di sini itu ada yang namanya apa itu selalu dan juga hanya sekali. Kita pilih hanya sekali teman-teman untuk membukanya untuk sekali saja. Kalau misalnya always itu ataupun selalu itu kita misal mengekspor Ubuntu-nya lalu apa tuh langsung masuk ke VirtualBox-nya. Selalu ya teman-teman tidak bisa berpindah-pindah aplikasi. Oke, kita just one saja. Nah, di sini itu kita langsung finish. Di sini itu kita tunggu saja, tidak selama yang tadi untuk ekspornya. Yang import ini cukup cepat, oke? Nah, di sini itu untuk file importnya sudah ada, di sini yang namanya Ubuntu 1.1. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini itu kita akan coba membahas yang namanya bab ketujuh dengan materi login to Linux ya teman. Nah, di sini itu kita akan mencoba login ke Debian ya teman. Oke, kita lanjut ke itunya, ke aplikasinya. Nah, di sini itu kita sudah di aplikasinya teman. Nah, kali ini kita akan kalian itu bebas untuk loginnya kemana dulu, Ubuntu dulu atau Debian dulu. Saya itu kita akan loginnya ke Debian terlebih dahulu ya teman, dikarenakan itu ada yang namanya OCT ataupun bisa dibilang itu kayak tampilan laptop kita ya teman. Oke, ada kursornya. Lalu kita akan landing saja. Nah, di sini itu kalian bisa tunggu untuk 10 detik ataupun bisa kita enter. Kita di sini tunggu saja untuk 10 detik. Nah, di sini itu kita udah runningnya lagi berjalan ya, kemudian kita di sini enter saja. Tidak usah. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke tampilan Debian-nya. Di sini itu kita disuruh login ya, teman. Untuk username-nya kita di sini itu sudah login ya, teman. Nah, kita pilih saja. Nah, lalu di sini itu kita bisa memasukkan sandinya. Di sini itu kita ada dua sandi ya teman. Untuk yang pertama itu adalah sandi root dan juga sandi username. Nah, untuk sandi root sendiri itu kita harus membuatnya itu serumit mungkin ataupun bisa dibilang itu berbeda-beda dengan username, sandi username-nya teman. Untuk di lapangan sendiri itu untuk sandi root dan juga sandi username itu sangatlah penting. Dikarenakan jika kita ketahuan ataupun bisa dijebol sandinya itu sangatlah rumit ya teman. Sini itu bisa kita buat sandi root ataupun sandi username itu serumit mungkin, tetapi kita harus menghafalnya. Nah, di sini itu karena kita untuk pembelajaran, di sini saya itu menyamakan untuk sandi root dan juga sandi username-nya. Ini itu 12, 12, ya teman, lalu kita enter. Nah, di sini tuh kita sudah masuk ke tampilan awal dari Debian-nya, teman-teman. Nah, di sini tuh, semisal kita kurang gede ataupun kurang besar tampilannya, kita bisa klik kanan di kursor ataupun tampilan awalnya, teman, ataupun bisa bilang desktop. Kita ke pengaturan awal, ke pengaturan tampilannya, teman. Lalu di sini tuh kita pilih resolusi. Nah, di sini itu untuk resolusinya 4:3, kita pilih yang 16:10. Nah, di sini. Itu kita pilih yang 16:10. Lalu kita terapkan saja. Nah, di sini itu untuk tampilannya sudah gede, sudah enak. Kita di sini itu tinggal X saja kayak desktop pada umumnya. Lalu di sini itu kita bisa semisal
apa tuh ingin menampilkan untuk aplikasi-aplikasinya, kita pilih ke aktivitas, lalu di sini itu kita cari. Nah, untuk kita akan mencoba mencari itu terminal, karena untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mempelajari ataupun mengkonfigurasi di terminalnya sendiri, teman. Kita di sini itu ke terminal. Di sini itu kan sangatlah teman. Kita pilih untuk terminalnya. Lalu di sini itu kita sudah masuk ke terminalnya, teman. Jika untuk kontrol terminalnya itu terlalu kecil, kita di sini bisa kontrol shift lalu plus ya, teman. Nah, di sini itu sudah gede ya, teman. Atau bisa di sini itu teman-teman bisa ketikkan saja kontrol shift shift terus plus. Nah, kayak gini ya, teman. Kontrol shift plus. Oke. Oke, sekian saja. Nah, kali ini kita akan coba untuk belajar fixing Debian resolution, ataupun bisa dibilang itu kita akan coba untuk full screen kan ya, teman. Tidak untuk tampilan kayak gini ya, teman. Nah, di sini itu kita pilih ke view, lalu ke full screen mode, ataupun shortcutnya host F ya, teman. Di sini itu ada yang namanya untuk menampilkan message-nya ataupun tidak. Di sini itu kita bisa pilih checklist ataupun tidak. Di sini kita akan coba tidak, lalu kita switch. Nah, di sini itu sudah tidak ada untuk tampilan geser-gesernya, teman-teman, ataupun bisa dibilang itu untuk full screen. Kita sudah masukin full screen ya, teman. Nah, di sini itu untuk cara keluarnya kita pilih bisa ke bawah, teman. Di sini itu ada putih-putih karena di lab saya tidak terdeteksi. Di sini itu tinggal klik ke bawah, lalu di sini tuh pilih tampilan ataupun bisa pilih klik yang katanya samping action, teman, di sini. Dan itu selesai ya, teman. Oke, kita akan coba membalikan lagi dan selesai, oke.